أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان خصوصا لهم بسنة حسن وسيدنا النبي الأفضل سيد الشيخ القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد كريم السلام عليكم الشيخ محمد أشرف بن محمد جاري والشيخ محمد كشف العلماء باسمه البندري والشيخ محمد سهيل بن عبد الرحمن البندري وعلى شيخنا وعلمنا وعلمنا وأمهاتنا وأخواتنا في غيرنا وعلينا وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركات وأنوار وأسراره وعلومه ونفحاته وخصوصياته وكرامته في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح في عمرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita kembali pada malam hari ini dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membahas tentang bab mandi wajib. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa, Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan
Kajian kita itu bab mandi wajib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Demikian juga haram berjalan berulang-ulang di dalam masjid atau bagian dari yang tersebut itu masuk ke dalam masjid, atau bagian dari yang tersebut itu masuk ke dalam masjid karena sesuatu keperluan, sesudah itu keluar dari pintu tempatnya masuk. Tapi berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Karena disamakan dengan berhenti yang berulang-ulang tadi, bolak-balik, itu disamakan dengan berhenti. Ya, jadi orang yang junub haram hukumnya karena berjalan berulang-ulang di dalam masjid atau bagian dari yang tersebut itu masuk ke dalam masjid. Berbeda kalau masuk ke dalam masjid dan keluar dari pintu yang lain. Berbeda kalau masuk ke dalam masjid dan keluar dari pintu yang lain. Sesudah itu timbul lagi keinginan masuk ke dalam masjid dari pintu tempatnya masuk. Maka ia diperbolehkan masuk ke dalamnya. Dan kalau seseorang masuk ke dalam masjid dengan maksud kalau sampai ke pintu yang lain sekalipun ia berjalan perlahan-lahan seperti jalan biasa, karena ia tidak diberatkan harus berjalan dengan segera. Tetapi tentang hukum melintasi masjid tanpa ada sesuatu keperluan tetap dianggap menyalahi keutamaan. Menyalahi keutamaan. Ini berlaku bagi orang yang junub. Berlaku bagi orang yang junub. Jadi haram adalah pulang-balik keluar masuk gitu. Tetapi kalau masuk keluar di pintu lain, masuk misalnya di muka situ, keluar di belakang, cuma lewat saja. Dia junub kan? Dia junub kata bapak hanya lewat saja. Tapi keluar masuk nggak itu belakang. Adapun mengenai perempuan yang haid atau nifas, kalau ditakutkan titik darahnya terjatuh ke lantai masjid, maka haram hukumnya melintasi masjid. Haram hukumnya melintasi masjid. Tadi melintasi ini melewati aja kalau dan kalau sampai
terjatuh, artinya titik darahnya itu terjatuh ke lantai, itu malah haram lagi. Haram hukumnya. Kalau yang tidak dikhawatirkan jatuh tadi, ya ke lantai masjid, ini yang melintasi itu ada di negara Eropa. Tapi kalau berhenti, malah haram ya hukumnya. Cuma sekarang kalau sekadar lewat, melambung, itu pada apa-apa. Haram hukumnya melintasi masjid, dan kalau tidak ditakutkan terjatuh titik darahnya, maka makruh melintasi masjid seperti yang akan datang, seperti yang akan diterangkan kemudian. Nah, jadi hukumnya makruh ya. Orang yang haid, ya, perempuan yang haid, kalau misalnya ingin lewat saja di dalam masjid, ya, dan tidak dikhawatirkan darah haidnya itu jatuh ke lantai, itu hukumnya makruh saja. Tetapi kalau dikhawatirkan darah haidnya itu jatuh ke lantai masjid, itu hukumnya haram lewat di dalam masjid. Kalau melintasi masjid melalui sungai, umpamanya berenang, ya. Kalau melintasi masjid melalui sungai, umpamanya berenang di dalam masjid, hukumnya sama saja dengan orang yang berjalan melintasi masjid. Sama saja berjalan. Adapun dalil yang menerangkan demikian adalah firman Allah yang berbunyi, wala junuban illa abiri sabil. An-Nisa ayat 43. Artinya, jangan pula hampir masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berjalan saja, artinya lewat. Wala junuban illa abiri sabil. Jangan pula hampir masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berjalan saja, sekedar lewat saja. Dan Nabi SAW bersabda, la uhillul masjidah li haidin wal junubi. Artinya, tidak kuhalalkan masjid bagi orang junub dan orang yang haid. Ini hadis Nabi. Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan orang yang haid. Nah, hadisnya. Jadi apabila ada misalnya orang kelompok yang membolehkan orang haid masuk ke dalam masjid, ya kan? Barangkali itu ada dalil lain. Kalau ada dalil lain aja. Kalau di sini jelas-jelas orang haid itu kada boleh masuk berhenti di dalam masjid. Namun di terasnya aja kan sama ya, terasnya adalah ya teras masjid ya sebenarnya. Ambil masjid, kecuali di luar masjid. Namun teras itu kan tak masuk. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salmah.
Kalau orang yang junub melintasi masjid dengan niat berhenti di dalamnya, tidaklah haram baginya kalau hanya sekedar melintasinya. Karena yang diharamkan itu adalah maksud maksiat, bukan karena berhenti dalam masjid. Kalau orang yang junub mengendarai binatang tunggangan, yang binatang tunggangan melintasi dalam masjid, tidaklah dianggap berhenti. Karena jalan binatang tunggangannya itu disamakan dengan berkendaraan pada saat melakukan tawaf. Karena orang yang junub itu bukan orang Islam, tidaklah haram berhenti dalam masjid, dengan syarat jika ada orang yang Islam yang mukallaf yang mengizinkannya. Ulangi. Kalau orang yang junub itu bukan orang Islam, ya, artinya non-Muslim, tidaklah haram berhenti di dalam masjid, dengan syarat jika ada orang yang Islam yang mukallaf yang mengizinkannya, atau ditemui ada orang yang dapat menempati orang yang mengizinkannya, yang mengajaknya dan ada keperluannya masuk ke dalam masjid. Ya. Nah, jadi kalau orang non-Muslim masuk ke dalam masjid, biarnya haid, tidak tahu ya. Karena yang kada boleh itu orang Muslim. Banyak aturannya ya. Diatur. Kalau orang non-Muslim itu kada ada aturan. Kada ada aturan. Tapi dengan syarat tadi ada orang yang mukallaf yang mengizinkannya. Ada yang mengizinkan, boleh dia masuk, ada ya kan, ada yang melarangnya juga ya, misalnya. Kalau boleh dia ya kan, ada yang melarang. Dan selama ia tidak mengiktikadkan masuk masjid itu baginya haram, tetapi kalau diyakinkannya haram, maka ia tidak boleh masuk ke dalam masjid sekalipun dia tidak junub. Perempuan yang bukan Islam kalau dalam keadaan haid atau nifas dan tidak ditakutkan titik darahnya, maka ia tidak dilarang masuk ke dalam masjid dan berhenti dalam masjid, dengan syarat ada hajat syara yang memperbolehkannya masuk, ya. Dan kalau tidak ada hajat syara, maka dilarang masuk ke dalam masjid. Dengan syarat tadi ada hajat syarat, ya, yang membolehkannya masuk dan kalau tidak ada hajat syarat, maka dilarang masuk ke dalam masjid. Pendapat inilah yang diperkuat oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Dilarang orang kafir yang junub dan nifas berhenti di dalam masjid tanpa adanya
perincian seperti yang diterangkan dahulu karena besarnya hadas kedua orang tadi. Nah, ini kalau pendapat Ibnu Hajar ya kan, sudah sering dilarang orang kafir yang junub dan nifas berada di dalam masjid tanpa adanya perincian seperti yang diterangkan dahulu karena besarnya hadas kedua orang tadi. Artinya tidak ada hajat syarat, tidak ada hajat syarat. Adapun anak-anak yang junub tidak boleh berhenti di dalam masjid dan tidak boleh membaca Al-Quran. Diharamkan berhenti di dalam masjid dan berjalan bolak-balik di dalam masjid jika tidak ada baginya uzur, dan juga selain dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau didapati uzur, umpamanya bermimpi di dalam masjid dan sukar mencari jalan keluar masjid, baik karena pintunya terkunci atau karena takut keluar, baik takut karena hartanya atau karena yang lainnya, maka ia boleh berhenti di dalam masjid karena darurat. Maka wajib atasnya bertayamum, tetapi haram bertayamum dengan tanah masjid, karena tanah masjid termasuk bagian masjid. Bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak haram berhenti di dalam masjid sekalipun dalam keadaan junub, karena termasuk kekhususan baginya. Nah, jadi kalau bagi Nabi ada bapak yang ada khususiat karena kalau yang lainnya ada boleh haram. Kalau orang yang junub tidak memperoleh air terkecuali di dalam masjid dan ia mempunyai tempat air, maka hendaklah ia bertayamum lebih dahulu baru masuk ke dalam masjid, karena ingin mengambil air dengan tempat air yang dibawanya. Sesudah itu barulah dia mandi di luar masjid. Misalnya orang junub ya kan, di luar masjid itu ada banyu, adanya di dalam masjid. Jadi yang mengambil air di dalam masjid itu ya kan, ini harus tayamum dahulu. Tayamum, hanya masuk ke dalam masjid, ambil air, bawa keluar, hanya mandi junub tadi. Dan jika tidak ada tempat air, ya mas, pada bagian, ia boleh mandi dalam masjid. Dimaafkan berhenti di dalam masjid sementara mandi karena darurat. Dimaafkan berhenti di dalam masjid jangan sementara mandi karena darurat. Tetapi kalau air yang ada di dalam masjid itu tidak dalam kolam, tetapi kalau air yang ada di dalam masjid itu di dalam kolam, boleh bagi yang junub masuk ke dalam masjid sampai mandi di dalam kolam, sedang dia melintasinya dengan tidak berhenti.
berhenti hadisnya langsung menuju kolam mandi tadi. Kalau seorang lelaki bersama dengan istrinya melintasi dalam masjid sambil berjalan, keduanya bersenggama, maka haramlah keduanya melakukan perbuatan itu, sekalipun diperbolehkan bagi orang yang junub melintasi masjid. Kalau suami istri berhenti dalam masjid karena sesuatu uzur, haramlah bersenggama sekalipun diperbolehkan bagi yang junub berhenti di dalam masjid karena uzur. Dan diketahui dari kata masjid ialah madrasah atau langgar, ribat, dan tempat sholat hari raya. Tidak diharamkan bagi orang yang junub berhenti dan berjalan beberapa di dalamnya. Madrasah atau langgar atau ribat, ya, mushola biasa. Dan haram bagi orang yang junub yang beragama Islam membaca Al-Quran, sekalipun anak-anak, jika dilafalkan dengan lidahnya sekira didengar olehnya sendiri menurut pendengaran biasa, dan tidak di tempat yang bising, sekalipun satu huruf, dengan kosot membaca Al-Quran saja atau dengan membaca yang lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Wala yaqra'ul junubu wala haidu syai'an minal Qur'an." Artinya jangan membaca Al-Quran orang yang junub dan perempuan yang haid akan sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Nah, jangan membaca Al-Quran orang yang junub, orang yang haid. Jangan sekali-kali membaca Al-Quran walaupun satu biji. Ya, barangkali sampai di sini saja yang dapat perlu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampunilah semua hajat-hajat kita kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.